Kembali bersama Fajar Berkah. Pasti berkah. Alhamdulillah kita sudah di pertengahan segmen. Ya, Nah Pak Ustadz, ini kembali lagi ke wanita Pak Ustadz. Kan wanita itu rentan terkena sihir, terkena guna-guna oleh laki-laki Pak Ustadz. Nah biasanya media apa saja sih yang dikirimkan kepada wanita Pak Ustadz? Iya, jadi media yang selalu digunakan untuk mengirimkan sihir biasanya dari rambut. Jadi para wanita hati-hati kalau buang rambut. Iya Pak Ustadz, siap-siap. Kalau buang rambut sembarangan, kemudian rambut itu didapat sama orang yang ingin menyihir, maka itu menjadi media yang paling mudah untuk mengirimkan sihir. Karena bekas tubuh kita. Kemudian dari kuku, hati-hati juga motong kuku, jangan buang sembarangan gitu ya. Kemudian dari foto, hati-hati bermedsos, hati-hati kirim foto, karena foto bisa dijadikan media sihir untuk menyihir kita. Kemudian bisa juga menggunakan barang bekas pakai, bekas jilbab, bekas baju, bekas sarung tangan. Nah, itu juga bisa dijadikan media untuk mengirimkan sihir kepada wanita. Maka itu harus dicegah, ya, dicegah untuk tidak tersebar. Iya betul, apalagi maaf, pakaian dalam wanita itu sekarang pernah terjadi pencurian pakaian dalam. Juga bisa digunakan untuk menyihir ya Pak Ustadz. Iya, betul. Nah Pak Ustadz, ada juga media yang menggunakan botol Pak Ustadz dan dibuang ke laut sampai diikat berat itu sampai dasar gitu Pak Ustadz. Dan katanya kalau tidak ditemukan itu sihirnya tidak akan hilang. Iya gitu Pak Ustadz. Banget ya. Pernah lihat gitu loh. Iya. Jadi biasanya bukan cuma botol, tapi di dalam botol itu dimasukkan gambar orang yang mau disihir. Benar. Kemudian ditulis raja-raja sihirnya. Oh iya itu. Kemudian biasanya ada diletak darah atau misalkan dia tidak hanya botol kosong, tapi memang ada isinya. Dan kemudian dibuang ke laut. Ya, biasanya kalau dibuang ke laut maka orang yang terkena gangguan biasanya akan selalu merasakan mimpi tenggelam, mimpi tsunami gitu. Berarti kalau mimpi tsunami, tenggelam itu hati-hati. Hati-hati ya. Siap. Oh baru nggak? Aku pernah berapa kali. Aduh. Waduh, hati-hati ya. Kayak mau tsunami gitu, tapi nggak tahu itu. Nah itu beberapa kali mah aman aja Pak Ustadz. Ya, kalau beberapa kali aman, kalau selalu rutin maka itu ciri-ciri gangguan. Alhamdulillah aman. Nah Pak Ustadz, kalau misalkan kita ngomongin soal wanita ya, kan kalau wanita itu mereka kan suka haid di setiap bulannya. Iya, betul. Dan biasanya kalau sedang haid itu wanita lebih sensitif dengan gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk. Nah itu gimana Pak Ustadz, dan gimana cara mencegahnya gitu agar kita terhindar gitu. Iya. Kenapa wanita haid mudah diganggu syaitan? Yang pertama karena dia dalam keadaan kotor, tidak suci, ya, dan dia tidak ibadah dalam keadaan lemah. Kemudian orang haid secara ilmiah dia gampang bad mood. Mudah marah, mudah sedih, pokoknya udah ada aja masalah itu. Makanya kalau nanti sudah nikah nih, calon-calon suami harus tahu. Kalau istrinya haid, siap-siap aja lah. Ya diperengutin sama istri. Siap. Gak apa-apa, tinggal sogok aja sama makanan, uang. Tinggal bawa ke mall, selesai. Iya, seperti itu. Jadi faktornya seperti itu. Makanya bagaimana untuk mencegahnya? Sebetulnya boleh berwudu dalam keadaan haid. Tapi wudunya bukan untuk bersuci, wudunya untuk perlindungan. Gitu. Kemudian orang yang sedang haid dia tetap boleh mengamalkan zikir-zikir perlindungan. Ya, zikir pagi, zikir petang, zikir harian, masuk rumah, keluar rumah, itu zikir-zikir itu boleh diamalkan. Jangan kemudian sudahlah nggak sholat gitu ya. Kemudian nggak ibadah ya, dan kemudian tidak menjalankan rutinitas zikir, sudah lemah. Akhirnya setan mudah sekali untuk menguasai. Kemudian yang ketiga, setan tuh suka dengan darah haid. Iya, kenapa tuh Pak Ustadz? Iya, karena kan darah haid itu kotor ya. Dan setan itu menyukai sesuatu yang kotor. Makanya saya selalu menasihat kepada para wanita, kalau kamu buang pembalut jangan sembarangan. Dibersihkan dulu sampai darah itu sudah hilang, baru kemudian dibuang. Jangan kemudian langsung lempar gitu ya. Nanti akan didatangi sama setan, dia makan darah haidnya, kemudian setan kalau memakan darah haid kita maka berpotensi menyukain orang yang pemilik darah haid tersebut. Jadi bakalan ketemu terus gitu Pak Ustadz? Bakalan ketemu. Kenapa? Karena itu sudah ada sinyal. Dan itu lebih dahsyat dari rambut.
Jadi kalau kita disihir dengan darah haid itu dampaknya itu lebih besar Lebih daripada besar. menggunakan rambut gitu. Ya, Abah juga pernah ini dengar cerita Pak Ustadz bahwa ada seorang wanita yang sembarangan membuang pembalutnya, tapi tidak dibersihkan. Itu sampai hantu atau setan-setan itu ngantri Pak Ustadz, mau itu mencium itu, mencium kotorannya Pak Ustadz. Itu dia bukan mencium, gitu. Tapi dia menghirup aromanya itu sebagai makanan. Waduh. Gitu. Aduh, ini mah pengingat juga nih buat wanita-wanita nih, cewek-cewek nih, pemirsa di rumah, untuk menjaga kebersihannya. Jangan sampai buang sembarangan, apalagi kalau misalkan kita lagi di pantai, tempat-tempat seperti itu yang tempat-tempat keramat, jangan sampai pokoknya bungkus aja, terus bawa ke rumah baru dibersihkan. Ya Pak Ustadz, biar lebih aman ya. Iya betul-betul. Ya, tetapi nih saya mau tanya juga nih Pak Ustadz ya, ketika misalnya seorang wanita itu terkena sihir Pak Ustadz, kira-kira perilaku atau ciri-ciri wanita yang terkena sihir itu biasa apa aja? Bagaimana perilakunya? Kalau wanita terkena gangguan sihir biasanya dia akan gampang marah, kemudian gampang tertekan, kemudian mudah depresi, kemudian terlalu sedih yang terlalu berlebihan, gak mau bergaul dengan orang lain, dengan manusia. Kemudian wanita yang selalu terkena gangguan sihir biasanya haidnya jadi tidak lancar. Kalau haid akan rasa sakit yang teramat sakit. Kemudian wanita yang terkena gangguan sihir biasanya selalu sesak di dadanya, sakit di perutnya, sakit di pundak belakangnya. Kalau ini terjadi maka itu ciri-ciri gangguan sihir. Dan kemudian biasanya sakit-sakitan yang kemudian sakit itu kalau dibawa ke dokter, dokter nggak tahu sakitnya apa. Kalau dibawa ke rumah sakit tidak bisa mendeteksi sakitnya apa. Seperti itu. Tetapi nih Pak Ustadz ya, yang tadi kan kalau kita bisa tahu bahwa perilaku ataupun ciri-ciri yang itu yang bisa dirasakan atau tampak ya. Tetapi misalnya seperti wanita itu sedang dipelet nih Pak Ustadz. Kan kita nggak tahu ya kalau kita sedang dipelet. Itu karena apakah kita tuh atau misalnya kayak kita ataupun orang lain itu bisa menyadari kalau seseorang itu sedang dipelet Pak Ustadz? Iya. Jadi pelet ini tidak selama 24 jam dan berhari-hari. Gitu ya. Dia ada waktu-waktu tertentu saja. Nah, sehingga kemudian kadang-kadang dia akan tersadar juga. Walaupun ada sebagian yang pelet itu jenisnya lama, dipelet dan kemudian memang nggak sadar terus karena tambah lagi. Maka tetap bahwa ada ciri-cirinya sama, yaitu sesak di dada, sakit di perut, sakit di pundak belakang. Kalau orang yang dipelet biasanya dia akan membenci semua lelaki. Sekalipun itu bapaknya, sekalipun itu adiknya. Jadi dia akan selalu berantem kalau jumpa laki-laki. Kalau perempuan ya, ada aja masalah sama laki-laki. Kenapa? Karena pelet ini akan merubah mood di dalam hatinya bahwa orang yang dia sayangi, orang yang dia cintai hanya orang yang memelet saja. Selain daripada itu musuh gitu. Oh, ternyata seperti itu ya. Yuda teman saya, Abah juga teman saya. Aman berarti. Aman ya. Ya bisa jadikan tolak ukur juga ya. Jadi bisa lebih berhati-hati ke depannya. Iya betul. Jadi ketika kita berbicara tentang sihir jangan buat kita takut. Tapi ketika kita berbicara tentang sihir itu membuat kita lebih waspada. Benar, Pak dan kemudian lebih meyakini bahwa Allah ada bersama saya. Gitu. Jadi lebih dekat kepada Allah. Jangan kemudian ketakutan akhirnya jadi fobia. Waduh. Iya benar Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, kalau ngomongin pelet nih Pak Ustadz, biasanya bertahan berapa lama sih Pak Ustadz? Atau sesuai perjanjian Pak Ustadz? Iya, pelet itu dia semua gangguan sihir itu ada yang permanen, ada yang dia kadaluarsa, tergantung kepada mahar yang diberikan dan kemudian tergantung kepada perjanjian. Tapi pada dasarnya ketika ada perjanjian pun, contoh kamu masuk ke dalam tubuh dia selama 6 bulan, gitu ya, masuk ke dalam tubuh kita, ya jin yang diutus oleh tukang sihir untuk memelet kita itu kan masuk ke dalam tubuh kita. Setelah 6 bulan harusnya terputus, tapi jin itu udah enak di dalam tubuh kita. Udah nyaman gitu ya. Sudah nyaman. Sehingga kemudian walaupun kontrak terputus, mereka akan tetap tinggal di dalam tubuh kita, kecuali kita usir dengan cara doa dan ruqyah syariah. Seperti itu. Jadi sampai nyaman gitu Pak Ustadz, mungkin sampai bersetubuh dengan si pemilik itu ya. Nah kalau misalnya udah sampai bersetubuh gitu Pak Ustadz, biasanya jin-jin itu menyerupai apa sih Pak Ustadz? Iya, jadi jin itu ketika hubungan itu sudah semakin dalam, contohnya jin itu merasa bahwa ini sahabat saya, ini istri saya gitu ya, walaupun nggak entah kapan nikahnya gitu kan.
Ya jin kan sesuka dia. Dan kemudian banyak sekali kasusnya wanita yang akhirnya berzina di alam mimpi. Sebetulnya ini bukan mimpi tapi di alam gaib. Jadi melakukan hubungan badan dengan jin itu di alam gaib. Seperti itu. Maka ini harus diterapi. Salah satu terapi untuk orang yang selalu mimpi berhubungan badan ini. Itu dengan rutin menggunakan minyak wangi kasturi sebelum tidur. Jadi ketika kita menggunakan minyak wangi kasturi sebelum tidur, maka insya Allah pengaruh-pengaruh gangguan jin yang selama ini mengganggu kita, menzinai kita di alam mimpi itu akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Nah Pak Ustadz, kalau misalkan tadi kita sedang dipelet nih, terus merasakan juga kalau misalkan tanda-tandanya seperti itu, hal pertama aja yang harus kita lakukan apa nih Pak Ustadz? Hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita terindikasi terkena sihir, disebut dengan sihir mahabbah, sihir pelet itu, adalah kita perbanyak istighfar. Yang kedua, perbanyak mendengarkan ayat ruqyah syariah. Anda bisa lihat di internet ya ayat-ayat ruqyah syariah, kemudian Anda dengarkan rutin. Kemudian yang ketiga itu rutin pakai minyak wangi kasturi. Karena wangi kasturi itu wanginya itu disukai malaikat dan dibenci oleh kalangan jin, sehingga kemudian jin yang mencintai kita itu secara otomatis dia akan pergi. Kenapa? Karena dia nggak suka dengan wangi kita, karena wangi kita adalah wangian kasturi gitu. Iya benar-benar. Ya, sehingga mereka pergi insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Waduh, makin menarik sekali nih pembahasan tentang wanita ini. Tapi betul banget ya. Apalagi Tiara saya wanita nih di sini satu-satunya pemirsa. Tapi tahan dulu Tiara, karena ada yang mau lewat dulu nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Fajar Berkah. Pasti berkah.